Akrab Sandiaga Uno mengaku tidak ingin terburu-buru dalam menentukan langkah politiknya ke depan, termasuk memilih bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Mantan Wagub DKI Jakarta itu beralasan bahwa dirinya baru saja meninggalkan Partai Gerindra. Dirinya tidak ingin bergabung ke P3 nantinya dinilai sebagai langkah politik yang terlalu dini. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat menghadiri halal bilhalal dan silaturahmi pengurus wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng atau PWIKPT DKI Jaya dan sekitarnya di Pondok Pesantren As-Sidikiyah Kedoya, Jakarta Barat. Teman-teman mohon bersabar karena tahapan-tahapan itu harus dilakukan secara natural, secara alamiah. Ada pendalaman-pendalaman, pembicaraan lanjutan, ada juga kesamaan gagasan, perjuangan ke depan yang harus kita pastikan dan semua pihak akan nyaman. Meski demikian, Sandiaga sendiri saat ini masih terus menjalin silaturahmi dengan P3 dan menerima masukan dari para kiai dan ulama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di News Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, warga berdesakan rela antre demi mendapatkan makanan gratis di acara hari ulang tahun ke-24 Kota Depok. Makanan tersebut disajikan 24 menu khas makanan Nusantara. Sejak Selasa pagi, antusias ribuan warga Kota Depok sudah mendatangi lapangan Balai Kota Depok untuk mengantri hingga berdesakan mendapat sajian makanan gratis. Sebanyak 24 macam makanan khas Nusantara disajikan di lapangan Balai Kota Depok dalam memperingati hari jadi ke-24 Kota Depok. Sajian makanan Nusantara yang disediakan diantaranya seperti kerak telur, cilok, lontong sayur, laksa, kue lupis, es selendang mayang, hingga pempek. Warga pun rela mengantri panjang meski kondisi cuaca yang panas. Ini rencananya ngincer apa nih Mbak di sini? Ngincer makan apa nih? Itu selendang mayang, tapi ngantri banget. Banyak macam-macam. Yang penting margoda nggak macet. Di hari jadi Kota Depok ini, warga Kota Depok berharap semoga ke depan Kota Depok menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam mengurangi kemacetan pada sejumlah titik ruas jalan di jam sibuk beraktivitas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dalam sepekan terakhir, Indonesia tengah dilanda suhu udara panas yang tinggi. Meski begitu, BMKG menyebut gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia tidak akan terjadi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, suhu udara di Indonesia ada pada temperatur yang tinggi. BMKG menyebut berkurangnya awan yang menutupi matahari menyebabkan radiasi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, pada bulan April, lintasan matahari sedang bergerak menuju belahan bumi bagian utara yang menyebabkan suhu udara sedang panas-panasnya. Meski demikian, BMKG mengatakan Indonesia tidak akan sampai ke cuaca panas ekstrim seperti yang terjadi pada beberapa negara Asia lain seperti Thailand hingga India yang sampai memakan korban. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Radiasi matahari sekarang tinggi, termasuk unsur yang atau bagian radiasi yang kita kenal dengan UV ya, ultraviolet. Itu sebenarnya bagian dari radiasinya tinggi ya, UV-nya juga ikut tinggi seperti itu. Nah, bagian itu yang biasanya sensitif ke kita, ke manusia ya. Nah, ini yang saya kira kita harus hindari, terutama tentunya kalau saat mencapai nilai yang tinggi, dan biasanya itu siang pada saat memang matahari terik ya. Kalau dalam kondisi mendung-mendung begini kan ya tidak ada mataharinya gitu, tidak secara langsung gitu ya radiasi matahari ini. Jadi pada saat terutama di hari-hari yang sangat terik, cerah, radiasi tinggi termasuk ultravioletnya juga tinggi, UV-nya tinggi. Nah, ini yang perlu kita lindungi. Penggunaan topi, pakaian panjang, dan menggunakan tabir surya dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan radiasi sinar matahari yang tinggi belakangan ini. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan.
Keluarga korban wanita yang terjatuh di Bandara Kuala Namu menemui Hotman Paris di Jakarta. Keluarga korban akan memperkarakan pihak Bandara Kuala Namu karena dinilai lalai. Keluarga Asia Sinta Dewi Hasibuan, korban wanita yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka menggandeng Hotman Paris untuk memperkarakan pihak Bandara Kuala Namu karena dinilai lalai. Hotman Paris akan mengajukan somasi dan menuntut pihak bandara. Adanya tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa itu sangat tidak masuk di akal, karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan. Ya, harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu ada rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu lift tidak boleh terbuka. Kejadian yang dialami oleh korban juga dinilai janggal. Akibat terbukanya pintu lift yang langsung mengarah ke ruang kosong mengakibatkan korban terjatuh ke dasar dan meninggal dunia. Saya pun sebagai suami pada mendiang ini, sebetulnya datangan saya dan melantik Bapak Hotman sebagai pengacara kami untuk mencari keadilan. Hingga saat ini, pihak bandara belum menemui keluarga untuk menjelaskan peristiwa terjatuhnya korban. Dari Jakarta, Ismalia Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Raya Bojonegoro menuju Babat Lamongan, tepatnya di Desa Balen, Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 mobil, salah satunya truk box ekspedisi. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat Lamongan, tepatnya di wilayah Balen, Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 3 mobil, salah satunya truk box ekspedisi. Kecelakaan diduga akibat sopir City Car mengantuk. Mobil oleng dari arah timur lalu menabrak truk box dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan hampir menabrak rumah warga. Teman yang luka parah dibawa ke rumah sakit karena shock lah. Masih anak muda. Cuman saya tadi tidak berani melihat karena takut itu tadi ada darah soalnya. Sopir City Car luka berat dan langsung dibawa ke RSUD Sumberjo. Kasus kecelakaan kini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara di Brebes, kecelakaan melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor di jalur Songgom, Jawa Tengah. Akibat peristiwa tersebut, 2 korban pemotor luka berat. Kecelakaan melibatkan 3 mobil dan sepeda motor di jalur Songgom, Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Selasa pagi. Akibat peristiwa ini, 2 orang pengendara motor yang berboncengan tergeletak di jalan. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor dari arah Pejagan hendak menyalip minibus. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan melaju kencang mobil travel dan tabrakan pun tak terhindarkan. 2 pemotor terpental mengenai minibus, sedang pengemudi mobil travel memutar kemudi ke kanan dan menabrak sebuah mobil lainnya hingga terguling dan terperosok ke parit. Dari arah berlawanan ada elep merah. Ya. Terus nggak tahu ini motor nyalip dari jauh kenceng, terus elepnya juga kenceng, nabrak dia. Berarti yang nyalip motornya ya? Ya, nabrak, kepental ke sini. Supir enggak. Terus habis itu elepnya kenceng, mungkin dia nggak bisa ngerem, dia ngegunting ke kanan gitu. Terus kena elep yang putih. Akibat kecelakaan itu, 2 pemotor mengalami luka berat dan dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat saat mengevakuasi mobil. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-32 Kamboja. Informasinya saat lagi.